Tidak mudah. Bukan hanya orang Madura saja ya yang ke sini. Ada dari Gresik, dari Probolinggo, Mojokerto. Dia ke sini bukan ke sanak familinya, cuman memang mau tahu banyak. Doyan rujak itu seperti apa. Kadang sampai dulu itu ada nyampe jam 10 malam. Iya. Tutupnya kami jam 9. Mau nggak mau kami hormati customer jauh-jauh datangnya. Jadi kami layani gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah owner dari Doyan Rujak yang bertempat di Dusun Panyepen, Desa Penepan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dan di sebelah saya ini adalah istri saya selaku owner juga dari Doyan Rujak ID. Ya, di sini saya ingin menceritakan ya awal mula dari terbentuknya Doyan Rujak ID nih. Jadi asal usulnya itu awalnya dari saya bersama teman-teman itu lulus pas tahun 2020 lagi COVID, betul banget lagi marak-maraknya COVID. Kami lulus selesai skripsi tidak di wisuda karena ya COVID tadi. Akhirnya ya betul kami sangat doyan rujak. Akhirnya kita kasih nama Doyan Rujak tadi. Kita berlima waktu itu iseng-iseng karena dari saking capeknya saya selalu diajak sama teman-teman saya buat ke Berenta untuk makan rujak kelang tadi. Di situ saya sampai capek karena siang, wajib kayak kalau gak ikut gak kompak, kalau gak ikut gak kompak, mesti kayak gitu ya. Akhirnya ngikut sampai di terakhir tawaran kelima kali saya udah ngerasa capek. Gimana kalau kita jual aja ini Doyan rujak ini gitu. Bener mau jual rujak kan secara maksudnya anak muda gitu, mau jualan rujak gitu. Tapi dipikir-pikir nggak apa-apa, kita nggak mau ngapain juga, wisuda gak di wisuda, ya udah. Mau ngajar pun ijazah belum ada. Oke, kita mulai. Waktu itu kita coba dulu bikin kita foto dengan HP seadanya gitu ya. Kalian berberapa dulu? Waktu itu berlima dan waktu itu ya jelas belum nikah, belum ada Mas Tio di sini ya. Jadi Mas Tio diem aja dulu. Ya. Jadi benar kita awal buka open PO itu di harga 10.000. Sudah ada buah ikan, topping siwil, tahu, OTT udah lengkap. Di situ hari pertama kita dapat 30 bungkus orderan dan ya kita nganterin karena waktu itu tidak boleh keluar rumah, COVID kan ya. Hari pertama 30 bungkus, hari kedua naik jadi 50, hari ketiga 70 sampai akhirnya tembus 100. Namanya anak muda capek juga. Kita sudah mulai males-malesan. Biasanya kita mulai dari pagi, udah mulainya jam 11, molor banget karena mager, males, udah capek, belum lagi para konsumen yang nge-share log. Kita perempuan harus membaca maps, udah sampai tengah sawah suruh belok kanan, alhamdulillah jurang, udah capek akhirnya sampai, tapi makin hari orderan bukan makin sedikit, alhamdulillah sampai 150, terakhir di 200. Belum saat itu COVID udah mulai nggak mereda sih, tapi udah mulai banyak masyarakat yang agak nakal keluar rumah gitu kan ya, minta ke kita, nggak bisa ya kak makan di outlet, nggak bisa makan di outlet. Ya jujur sekali kita sangat takut ya ada teguran atau apa, akhirnya belum berani. Lambat laun kita tetap ngelakuinnya di delivery ke rumah siang hari. Kita sampai buka 2 batch dari siang sama sore. Akhirnya lama-lama Doyan Rujak itu makin banyak, tapi di situ ijazah sudah mulai keluar. Teman-teman saya memutuskan buat ngejar karirnya masing-masing. Ada yang mengajar, ada yang ini itu. Saya juga mencoba melamar ke beberapa instansi, alhamdulillah tidak ada jawaban. Mungkin ditolak atau bagaimana. Ya akhirnya saya sendiri memutuskan untuk melanjutkan bisnis ini. Dan di tahun 2000, belum nikah, belum. Masih di tahun 2020 saya izin ke orang tua, gimana kalau saya lanjutin usaha ini. Nggak apa-apa, kalau memang kamu mau ya udah, nah yang penting kamu beneran mau ngelakuinnya, yang penting halal, penting berkah, ya sudah, coba aja dijalankan. Bermodal kursi dan meja ruang tamu yang dari dalam kita keluarkan, sama sedikit meja, mungkin masih ada beberapa di sini. Meja bekas dulu kita sama bapak itu dibersihkan, dirapikan, sampai akhirnya dari teras rumah lanjut depan rumah mulai dikasih kanopi, masih pakai tanah diratakan itu, sampai akhirnya dapat dari hasil
itu diputer ya, diputer sampai bisa disemen bawahnya. Waktu itu masih dikerjakan sama saya, ibu sama adik, bapak juga, jadi kita kerjasama. Satu keluarga? Ya, satu keluarga, betul. Sudah itu saya menikah, ya, bertemu sama Mas Tio ini saya menikah, dan di situ kami mulai bekerja sama gitu, mulai bekerja sama. Waktu itu saya kewalahan, udah mulai capek, nggak ada yang bantu, dari pagi sampai malam saya harus gini-gini terus. Akhirnya ketemu, menikah. Saya sempat berhenti ngurus di sini karena pulang ikut suami gitu ya. Jadi diurus sama ibu sama adik di sini. Tapi karena lama kelamaan ini alhamdulillahnya bukan tambah sepi tapi makin rame. Jadi suami saya ini bilang, kalau kamu biarin eman-eman, kamu bisnis ini dari mulai COVID, di mana COVID yang biasanya perekonomian orang-orang itu pada menurun. Alhamdulillah kamu UMKM yang tutup. Alhamdulillah saya goalnya di pas COVID gitu. Akhirnya mulai berpikir gitu, terus suami saya mulai mencarikan biar ada yang bantu gitu ya. Mencarikan pekerja. Awalnya itu berapa orangnya? Ada 3 orang. 3 orang. Jadi anak-anak baru lulus gitu ya? Ya, anak-anak baru lulus. Kebetulan itu juga teman-teman saya juga di lingkungan rumah saya. Anak-anak rumah. Terus tak bawa ke sini, tak ajarin, walaupun basicnya ada pernah kerjaan di dapur, cuman sama saya diajarin, sama istri juga. Jadi perlahan sampai sampai di tahun 2021 itu mulai kenal sama yang namanya selebgram gitu. Gak taunya waktu itu Kak Dini, terima kasih sampai sekarang. Alhamdulillah ternyata Kak Dini ini dulu adalah konsumen kita yang paling langgan setia. Ya, paling lama, paling loyal, dan dia dengan senang hati mempromosikan dia punya saya. Waktu itu mohon maaf saya belum ngerti gitu. Alhamdulillah pada saat itu gongnya di situ mulai terkenal lah di Doyan Rujak ini. Mulai terkenal dan sampai alhamdulillah membludak sekali. Mohon maaf sampai kekurangan tempat, sampai orang juga waiting listnya sampai banyak. Waktu itu kami memang dapur masih belum di sini, masih sangat sempit, minim sekali. Jadi kalau 2 orang bergesekan itu sudah nggak bisa lewat sama sekali dapur. Jadi udah benar-benar minim banget kalau ingat itu, dan jaraknya juga jauh, dapurnya di belakang sana, kita harus ngantar ke sana. 3 orang, jadi 3 orang sudah menggoreng, ngupas buah, naruh di piring, nyajikan, ngantarkan. Belum lagi keliru pesanan. Sudah lama nunggu dari pagi ke asar, ada yang sampai dari pagi ke asar katanya, gara-gara kertasnya hilang. Kertas hilang, kena angin, jatuh, atau kelupaan di mana. Ya, alhamdulillah dimarahin sama konsumen ya. Sudah banyak yang sampai sekarang, aduh kalau diingat itu apa, saya dari duhur sampai asar belum juga makan, cuma pengen makan rujak ini itu. Banyak banget, sampai ada yang sampai apalagi kalau sudah maghrib itu sudah pada rebutan, nggak ketemu mana yang udah datang awal, karena waktu itu kami masih benar-benar sangat minim belajar juga, masih belajar, belum ada background di membangun bisnis kayak gini, belum ada pikiran kayak gitu. Sampai akhirnya lambat laun di situ kita sambil evaluasi juga, melakukan pembenahan para teman-teman kami yang punya UMKM di Pamekasan. Alhamdulillah dibantu. Sampai ya dari 3 karyawan itu sampai jadi 14 orang. 14 orang sampai sekarang. Ya. Terakhir sekarang 12 ya. Oh iya, 12 orang. Ya, jadi dulu pas waktu banyaknya customer membeludaknya, komplain itu karena waktu itu kami belum ada nomor meja. Jadi catatan itu berdasarkan manual, pesan apakah kita catat, kita kasih nama. Belum ada juga kertas-kertas itu belum ada. Antrian. Ya, belum ada sistem antrian, betul. Jadi tidak sedikit kertas itu yang keselip, jatuh. Sampai numpuk dari saking numpuknya. Dan waktu itu ketika sudah komen marah ini itu,
Kami hanya bisa memohon maaf, ya mohon maaf. Karena ini memang benar-benar dari kesalahan kami. Iya, Kami masih belum mempunyai ilmu yang cukup ya untuk masih belajar. membangun usaha yang berkembang. Ya masih awal gitu. Dan situ juga memang tidak dipungkiri prosesnya kita itu bukan seperti rujak yang biasa. Jadi dipikir-pikir serba salahnya gitu. Jadi gini ya. Dulu dari saking ramenya kita coba inisiatif gorengannya kita goreng duluan. Nah, jadi sampainya ke customer dalam kondisi dingin. Nah, sedangkan dari dulu doyan rujak itu terkenalnya fresh. Jadi gorengannya masih anget, siwil masih anget, tahu ininya anget semua lah intinya. Nah, setelah itu banyaknya komplain, kok sudah dingin, ininya kok dingin. Sedangkan kami berusaha meminimalisir biar tidak terlalu lama proses penyajiannya. Akhirnya dikembalikanlah lagi ke yang awal, kita goreng lagi semuanya ini itu. Dan juga di situ menu kita itu tidak hanya di rujak kelang. Jadi dulu memang saya berinovasi, memvariasikan rujak itu gimana caranya orang yang tidak suka ikan harus bisa kesini juga, harus bisa menikmati ini nih. Saya juga punya produk lain yang bisa dicoba. Akhirnya di situ ada rujak siwil, rujak gorengan, rujak pentul. Lambat laun juga setelah saya menikah, kita mulai mengembangkan gimana caranya di sini bukan hanya anak muda yang suka rujak, tapi juga bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa, orang tua, golongan. Ya, akhirnya ditambah menu mie juga ada. Waktu itu ya lupa ini cerita. Sebelum adanya gacoan, ya, alhamdulillah selain rujak, minyak kita itu terkenal. Alhamdulillah membludak. Jadi tiap hari minimal kita itu hampir 100 porsi. 100 porsi. Ya, paling sedikitnya. Ya, 15 atau 20 kiloan lah. Iya, 100 porsi sampai 120. Kalau hari Minggu itu sudah 100 lebih. Ya, jadi dulu sempat sampai banyak yang bilang juga di Instagram ini duplikatnya gacoan versi apa? Super. Iya gitu katanya. Jadi waktu itu sempat membludak juga, tapi di situ juga makin banyak juga yang komen lama. Sampai sekarang pun masih tetap ada. Karena mohon maaf, kita sudah usaha, kita sudah nambah karyawan ini tuh. Cuma memang yaitu kita berproses kan di dapur, ininya masih digoreng. Jadi kita akan menggoreng ketika pesanan masuk. Karena sudah traumanya dari dulu kita terkenalnya di itu anget semua gorengannya. Ketika kita sudah menyajikannya dingin, akan lebih banyak lagi komplain daripada konsumen. Akhirnya kita mencoba mempertahankan kualitasnya. Ya, awalnya itu kembali lagi dari banyaknya komplain ini itu, akhirnya saya coba sempat down, tapi saya coba sambil sharing gimana enaknya. Waktu itu sempat sepi gara-gara fasilitas kita tidak bisa dibungkiri, toilet tidak ada, musola tidak ada. Betul. Toilet itu pun masih numpang toilet umum punya desa. Musola itu pun kita arahkan ke masjid terdekat. Jangan lupa parkiran kita masih di jalan. Di jalan. Belum lagi kita seperti itulah intinya. Sangat sampai nutup jalan ini tuh banyaknya komplain. Akhirnya kita coba berpikir gimana caranya, nggak bisa gini terus. Omset udah mulai turun. Sampai ini akhirnya saya paling ingat suami saya nih ngomongnya gini. Bisnis itu yang dicari. Ya enggak, bisnis itu sama ibaratkan kamu punya bis nih, tapi kamu cuma nggak pernah servis, bawa penumpang, bawa penumpang, tapi kamu tidak pernah servis, tidak pernah mikir ini mesinnya atau apa, tidak diurus. Kamu hanya mikirnya gimana caranya orang naik bis saya gitu. Begitu ya. Nah, waktu itu memang kami belum merenovasi dapur. Masih ukuran berapa kira-kira? Paling 3x3. Masih sempit banget. Akhirnya kita coba runding, masa gitu? Coba aja. Pertama yang harus kamu lakukan adalah perbaikan dapur. Kedua, kamu harus SDM-nya, kamu harus punya karyawan lebih, dan jangan lupa kita harus lebih
sarana dan prasarana. Ya, betul, sama gimana caranya SDM-nya kita ini bisa bekerja sama dengan baik. Namanya pegawai kita masih bisa dikatakan baru lulus SMA, masih anak-anak, masih muda-muda semua. Ya, muda-muda, masih apa ya, pengennya masih main-main malam minggu masih. Sedangkan sama kita diajaknya bekerja, kan gitu. Jadi ya mulai dari perbaikan dapur itu perlahan sampai akhirnya kita nambah meja, nambah kompor dan lain-lain. ya, mulai nambah perabotan ini itu, karyawan juga mulai banyak. Awalnya yang paling bikin saya sedih itu adalah ketika sudah lama bareng sama pekerja itu udah kayak keluarga banget, saudara kita udah. Jadi tiap tahun juga kita usahakan selalu ada agenda jalan bareng. Jadi biar mereka itu ada lepas penat juga, ada happy-nya juga gitu. Meskipun ya cuma ke Malang gitu. Bromo. Tapi ya ke Bromo. Jadi udah kayak ngerasa adik gitu udah. Tapi akhirnya mereka ya berhenti atau apa itu, kadang saya sampai apa saya mau ngelamar kerja aja, mau jadi pegawai aja. Jadi saya kerja dari pagi sampai sore, sudah itu saya tidur gak usah mikir. Saya selalu ngeluh kayak gitu, tidak mudah. Bukan hanya orang Madura saja ya yang ke sini, ada dari Gresik, dari Probolinggo, Mojokerto. Dia ke sini bukan ke sanak familinya, cuman memang mau tahu banyak. doyan rujak itu seperti apa. Kadang kalau dulu itu ada nyampe jam 10 malam. iya. Tutupnya kami jam 9. Mau nggak mau kami kasihan menghormati customer jauh-jauh datangnya. Jadi kami layani gitu, ya. Jadi ya itu, alhamdulillah. Jadi kalau untuk stok atau kualitas bahan baku ya, di sini kan ada rujak kelang, rujak siwil, rujak gorengan. Jadi kita memang punya banyak variasi rujak. Jadi kayak kemarin sempet, karena sekarang ini rujak kelang lagi menjamur ya, bisa dikatakan menjamur, di mana-mana sudah ada rujak kelang. Tapi alhamdulillah konsumen di sini masih tetap Makan ya. Alhamdulillahnya kami sempat kehabisan stok yang namanya ikan. Kebetulan memang bagian bahan baku itu semuanya di ibu saya, yang bagian ngurus ke pasar. Ini sih memang sudah ada langganan semua. Sampai terakhir kemarin sempat kehabisan ikan pas habis Lebaran. Banyak orang yang mudik di sini, benar-benar full rame. Tapi di situ alhamdulillahnya orang nggak balik meskipun ikan habis, karena kita masih punya banyak varian yang lain. Jadi best sellernya di sini itu ada rujak kelang komplit, karena di situ udah paling lengkap, ada ikannya juga lebih besar, terus ada bak-bak, ada pentul dan sebagainya. Best seller kedua di sini tuh adalah rujak siwil, karena memang kami siwilnya itu produksinya tiap hari. Nah, ibu saya memang yang mempertahankan resepnya dulu. Kalau inget cara bikinnya, masya Allah, dulu masih trial and error bikin siwil yang bisa sampai ke sekarang itu. Perjuangannya itu sangat luar biasa ya, karena memang kita waktu itu belum ada background bikin siwil gitu, tapi kita coba alhamdulillah sampai sekarang resepnya itu tetap ibu saya yang bikin. Petisnya juga, kalau masalah buah-buahan memang setiap paling tidak 2 hari itu pasti kulakan baru, tapi biasanya setiap hari pasti baru, diusahakan baru. Cuma memang kendalanya mungkin di musiman itu seperti mangga. Kayak sekarang kan belum terlalu musim, kayak kemarin belum terlalu musim, jadi diganti dengan kedongdong gitu. Tapi kami usahakan memang semuanya baru, diusahakan selalu terjaga, terlalu fresh gitu. Jadi seberapa berpengaruhnya media sosial selebgram. Iya, media sosial itu kan selebgram, itu termasuk dari media sosial sama perkembangannya dari rujak ini ya. Dibilang jelas sangat berpengaruh ya, karena sekarang yang namanya apa-apa dikit-dikit sosmed, apa-apa dikit-dikit sosmed, pasti seperti itu. Terkenalnya doyan rujak pun dulu juga melalui sosmed. Nah, sosmed pertama ya WA by WA, karena kita opennya order open PO gitu kan, delivery. Awalnya dari status WA. Nah, sampai akhirnya mulai ke Instagram. Itu pun masih Instagram masih
Foto seadanya. Jadi pakai HP di foto cekrek, sama ada kotak yang warna putih itu yang bisa ada lampunya, karena kita belum punya budget buat foto studio dan sebagainya. Di foto, diganti itu. Ada yang mulai DM, ada yang mulai DM ini tuh, sampai akhirnya kita lucunya ada yang selebgram yang namanya Kak Dini ya. Beliau itu adalah konsumen loyal kita. Jadi dulu masih delivery, ternyata beliaunya udah sering pesan, sering order. Sampai lucunya waktu itu saya nggak tahu cara gimana apa ya? Endorse itu. Ya, mau minta gimana cara endorse, saya bilang udah gratis aja gitu. Yang penting promoin. Padahal beliaunya itu pas beli udah pasti selalu diposting dan banyak yang tanya. Untuk para customer setia dari Doyan Rujak, ya nggak hanya customer sih, semua orang. Semua orang, ya, umumnya semua orang. Kita mau tunggu anak ya. muda, mau orang tua, mau keluarga, kumpul-kumpul semuanya. Kami di sini sudah menyiapkan beberapa menu. Ada bestsellernya Doyan Rujak di sini, rujak kelang, rujak komplit, dan rujak siwil. Dan kami sudah menyiapkan mie. Ya, rujaknya jangan lupa di sini memang siwilnya terbaik, insya Allah terbaik, karena memang kami dari dulu sudah mempertahankan kualitas dari siwilnya. Kita membuatnya sendiri, tepisnya juga insya Allah dari dulu tidak. Ya, betul, buahnya selalu kami usahakan buat selalu fresh ya. Terus buat bapak atau ibu yang biasanya berkumpul sama keluarga bareng sama putra-putrinya, jangan khawatir ya. Kita di sini tidak hanya menyediakan rujak, tapi ada juga jeroan juga. Jangan lupa kita juga punya sego ya. Sego ada basupar. Basupar ya namanya tuh ya. Basupar itu singkatan dari babat usus paru. Ya betul. Jadi kita buat gampangnya aja basupar biar mudah dikenal orang gitu. Jadi itu nama nih pencetusnya memang luar biasa ya. Jadi gara-gara saya pikir apa menunya, masa nasi babat usus paru kepanjangan gitu, jadi disingkat jadi basupar. Jadi ada babat usus paru, ada versi nasi gorengnya juga, sama kita juga punya mie yang memang sudah dari dulu ya, dari tahun 2021 ya, kita waktu belum ada gacuan. Ya betul, kami sudah menyiapkan duluan. Ya, dan jadi jangan ragu, kami tunggu kedatangannya. Alhamdulillah kami juga sudah punya tempat yang insya Allah baru ya, yang sudah nyaman lah ya, insya Allah lebih nyaman daripada dulu ya. Toilet sudah ada, musola ada, parkiran juga insya Allah sudah lebih luas ya. Jadi kami tunggu kedatangannya di sini di Doyan Rujak. Alamatnya di Jalan Panempan ya, ke selatan pasar, sebelum Balai Desa ada plang Doyan Rujak, masuk aja ke timur. Target dan harapan kami untuk kedepannya, untuk Doyan Rujak ini, saya dan istri saya mengharapkan Doyan Rujak ini terus berjalan, berkembang dan menjadi besar sampai kita punya anak cucu, sampai turun-temurun. Nah, ini kita bukan hanya menjadi hal yang bisa diwariskan, tapi ini menjadi suatu yang bisa dibanggakan suatu saat nanti. Dan juga jangan lupa targetnya, harapannya semoga Doyan Rujak ini bisa ada di tiap kota di Madura, khususnya terutama, insya Allah, amin ya. Dan yang kedua, kami juga punya harapan semoga kita bisa jadi wadah untuk para muda-mudi yang ingin mendapat ya pekerjaan, meskipun kami mungkin belum bisa memberikan upaya yang sangat besar, tapi insya Allah kami usahakan selayak mungkin yang ingin bergabung. Kami ingin menjadi wadah bagi mereka yang belum punya pekerjaan. Kami ingin menjadi ya berguna lah, dalam artinya membantu dengan sekitar. Adanya Doyan Rujak, jadi perekonomian di sekeliling mungkin ya tidak ada lagi anak yang menganggur gitu. Jadi daripada menganggur, monggo semoga kita di sini bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan lagi gitu. Ya harapannya semoga jauh bisa memperbaiki entah dari fasilitas sarana prasarana, dan juga semoga kami bisa tetap mempertahankan kualitas dari produk kami
tetap bisa memberikan yang terbaik untuk para pelanggan setia Doyan Rujak. Pesannya deh. Jadi untuk yang nonton video ini, untuk yang berniatan mau membuka usaha UMKM, entah itu kuliner atau apa, selagi kami bisa membantu. Kalau mau tanya-tanya atau sharing-sharing. Kami di sini juga masih belajar, masih sangat minim ilmu. Tapi kalau misal ingin sharing, monggo dipersilahkan. Tapi di situ kami juga masih belajar. Di sini masih banyak kekurangan juga. Tapi ya ayo, boleh. Yang penting kalau mau buka usaha itu kita harus ya niat yang kuat, pertama. mental, ya. Kuat fisik, kuat hati. Iya. Itu. Kuat, dan jangan lupa kuat dengan bulian para netizen. Oh iya, pasti itu jelas. Saya Tiofani Zulfikar Arifin. Saya Nita. Kami dari Doyan Rujak. Iya. Pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika selama sesi sharing tadi kami banyak salah ucap kata atau apa di sini. Semoga bermanfaat untuk yang nonton video ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.